Halo semuanya, apa kabar? Baik, buruk? Semoga hari kalian lebih baik ya. Semoga hari kalian lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Semoga kalian sukses. Oke, amin. Ya, jadi hari ini saya bakal membahas soal gimana caranya saya bisa mempertahankan berat badan ideal saya. Di sini kan ada banyak teman-teman semua yang mungkin susah ya bisa membuat badannya ideal. Dari yang kekurusan, kelebihan itu pasti ada aja masalahnya. Ada yang susah naikin, susah turunin. Jadi di sini kita kupas tuntas ya. Ini menurut pengalaman pribadi, pengalaman saya yang dulu, bukan yang sekarang ya, yang dulu sekitar 4 tahunan yang lalu lah. Itu saya menggunakan cara-cara ini ya menurut pengalaman pribadi, yang dimana semakin lama semakin saya tambah pengetahuan, jadinya insya Allah dapat dipercaya. Simak terus ya. Oke, yang pertama adalah kita harus memperhatikan asupan nutrisi. Asupan nutrisi itu penting ya, karena yang kamu makan adalah diri kamu yang sekarang, dan juga yang kamu makan sekarang ini diri kamu yang kedepannya. Oke, kamu bisa aja makan makanan yang buruk hari ini, tapi kedepannya bakal buruk juga kan? Ya. Jadi di sini kita bahas soal badan ideal ya. Untuk asupan nutrisi saya itu gampang sekali, nggak ada neko-neko, hampir nggak ada pantangan, kecuali ya makanan yang dilarang oleh agama saya. Itu saya nggak makan. Di sini saya bisa mempermainkan berat badan saya dengan asupan nutrisi yang bisa dibilang simple ya. Saya menggunakan telur, tok, dan sayuran. Tapi telur itu makanan favorit ya untuk mempermainkan berat badan. Jadi untuk yang kurus nih, saya juga pernah drop berat badan saya menjadi 54 ya, 54 53, dan idealnya itu adalah 57 sampai 60. Itu cara saya adalah ketika saya kurus itu, saya memakan telur dengan direbus, tapi makan putihnya aja. Kalau kurus salah. Kalau misalnya saya kurus, saya makan telur, saya rebus, saya makan utuh ya, kuning dan putihnya. Saya makan 3 telur. 3 telur saya makan. Itu direbus tanpa ada embel-embel lain. Jadi itu bisa membantu berat badan kalian naik secara signifikan kan tiap hari ya. Kenapa telur? Karena itu mengandung lemak baik di telur ya, dan juga protein di telur itu fullnya ketika kalian makan itu, yaitu pada saat telurnya dimakan utuh. Percaya deh. Jadi ketika saat kalian makan putih telurnya doang, padahal di telur utuh itu proteinnya berada di kuning telur dan putih telurnya jika digabungkan. Sedangkan di putih telur itu proteinnya sudah dikurangi. Oke. Tetapi apakah makan putih telur aja itu salah? Enggak dong. Tidak. Ketika kalian berat badannya naik, cara terbaik menurut saya adalah makan telur tapi putihnya aja. Kenapa? Karena di kuning telur itu terkandung lemak yang banyak ya, baik tapi banyak. Itu kalau misalnya kebanyakan juga bakal naik terus berat badan kalian. Lagi digoreng ya, digoreng tambah minyak lagi. Itu walaupun enak, bisa bikin badan wow. Jadi kalian makan putih telurnya doang, sama direbus ya, putih telurnya direbus, kalian makan 4. Saya pas itu pernah naik juga berat badannya, saya pengen turunin menjadi lebih slim, lebih thin. Bahasa Indonesia thin ya. Jadi saya makan putih telurnya doang sekitar 4. Tapi beda dengan kuning telur dan putih telur yang digabungin ya. Putih telur ini kalau makan kosongan gitu agak enak bagi saya. Jadi saya tambahin kecap manis. Itu nggak apa-apa, tapi lebih baik itu kosongan. Ya. Jadi sampai mana? Oh iya. Jadi putih telur itu ya mengandung sedikit lemak, proteinnya juga ada. Itu bagus buat kalian berat badannya itu turun. Simpel kan? Lalu yang harus kalian perhatikan juga lauk pokok ya.
Jadi lauk pokoknya itu nggak cuman telur aja, seperti sayuran juga kalian harus makan. Di sini saya makan sayurnya itu lebih seringnya itu makan sawi ya, sawi hijau, sawi minyak, sawi manis, pokoknya sawi ya. Sawi putih juga saya makan, dan juga kol saya makan juga. Itu membantu saya dalam menjaga badan saya lebih baik. Lalu apalagi yang harus kalian perhatikan nih? Yang harus kalian perhatikan lagi adalah asupan nasi. Karena kita orang Indonesia ya, orang Indonesia itu pasti nggak bisa makan sama nasi ya kebanyakan. Tapi pada saat sekarang ini, setelah saya research dulunya ya, saya research, ternyata nasi itu kurang bagus kalau dimakan berlebihan. Nah, ini agak susah sih, karena kita kan nyetop nasi banyak ya. Jadi nasi itu mengandung yang namanya gula. Dan juga nasi itu setelah saya baca-baca itu bisa bikin perut melar. Nah, itu juga sih. Yang mau menaikkan berat badan nih, kalau misalnya kalian banyakin nasi, itu malah, kalau saya beropini itu malah kurang efektif ya. Kalian bakal naik, tapi perut kalian melar, gitu, melar. Dan juga ada juga nih yang udah makan nasi banyak, tetapi gak naik-naik. Itu mungkin karena lauk pokoknya kurang, seperti sayurannya, proteinnya, lemaknya kurang juga. Oke. Jadi di sini kita harus menekan konsumsi nasi ya. Saya pribadi makan nasi itu cuma pagi hari aja dengan porsi sedang. Dan juga lauknya itu saya banyakin terus sekarang ya. Karena saya lagi program menaikkan berat badan juga. Dan juga untuk yang lagi kurusin badan, yang lagi menurunkan berat badan juga sama ya. Nasinya sedang aja pagi ya. Sedang pagi, baru lauknya yang rendah lemak seperti putih telur. Sayuran juga kalian makan. Untuk variasi ya, kalian bisa lihat internet apa aja olahan makanan protein yang rendah lemak ya. Lalu yang harus kalian perhatikan juga adalah hidrasi atau asupan air putih yang cukup. Saya pribadi minum air putih itu sehari minimal 3 liter ya. 3 liter agar badan terhidrasi terus, nggak lemes. Jadi ketika kalian olahraga, ketika kalian beraktivitas, kalian bisa fit. Oke. Lalu apalagi ya? Untuk nutrisi ini saya kira udah sih, itu aja. Kalian bisa nambah yang namanya itu adalah vitamin seperti enervon C. Enervon C kalian minum juga, karena vitaminnya penting juga ya buat tubuh kalian. Oke, itu buat nutrisi ya. Yang kedua adalah olahraga. Untuk olahraga sendiri saya ada perbedaan sih ketika berat badan saya naik dan juga berat badan saya turun. Ketika berat badan saya naik, saya itu banyakin kardio. Kardio seperti lari, renang itu saya. Tetapi ada juga yang hobi olahraga, main bola, basket, volley, itu termasuk kardio juga loh. Oke, jadi boleh juga banyaknya itu. Tetapi saya juga olahraga yang namanya itu body weight training atau calisthenics. Oke, calisthenics. Jadi itu karena kardio itu kan dalam ilmu olahraga itu melatih otot jantung ya, kebanyakan. Tapi untuk body weight training ini melatih otot kita supaya massa tubuh kita tuh terjaga. Oke, jadi yang mau berat badannya naik, coba berat badannya turun, kalian bisa lari banyakin. Kalau saya pribadi itu lari banyakin, lalu body weight training. Ya, 2 itu aja sih. Buat yang berat badannya tadi turun atau naik ya. Buat yang berat badannya kekurangan, kalian jangan banyakin kardio. Jadi kan kalau misalnya kita naik berat badannya, kita banyakin kardio nih. Kalau kurang jangan banyak kardio. Kalian banyakin yang namanya itu body weight training. Seperti push up, sit up, pull up, plank, itu kalian banyakin. Kardionya gimana? Kardionya harus tetap, karena kardio itu melatih otot jantung kalian supaya jantung kalian itu sehat sampai hari tua. Jadi kardio di sini lari, push up, lari, renang kalian juga lakukan, tapi dengan porsi yang sedang-sedang aja. Seperti yang sekarang saya lakukan itu, saya lakuin seminggu 4 kali kardio
dengan Senin sampai Rabu sprint, dan Kamis itu saya lari 6 kilo. Itu aja sih. Sprintnya itu ya kadang 6 kali, 5 kali, segitu aja. Udah cukup gitu. Kalau kelebihan malah misalnya ada orang nih, chassis, dia pengen naikin berat badan, tetapi ya dia tiap hari lari 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo. Ya itu malah menurut saya ya kurang efektif ya. Karena itu membakar lemak secara berlebihan. Oke. Itu buat latihan ya. Lalu untuk yang ketiga nih. Yang ketiga adalah recovery. Recovery di sini bisa waktu tidur ya. Waktu tidur ini sangat istilahnya berdampak sekali buat tubuh kalian. Mau itu kurang berat badan, kelebihan berat badan, itu berdampak sekali. Karena di sini ketika kalian tidur, otot-otot kalian yang kalian latih setiap hari, yang kalian latih tiap hari itu diperbaiki, diperbaiki. Jadinya tidur itu sangat diperlukan. Minimal itu kalian tidur itu 7 sampai 8 jam minimal ya. Di usia muda sekitar ya usia anak SMP ke SMA dan usia anak SMA setelah lulus ya. Itu minimal 7 sampai 8 jam agar otot kalian terrecovery dengan sempurna. Jadi kalau misalnya kalian mau olahraga lagi, kalian nggak cedera, nggak merasakan sakit-sakit yang berlebihan gitu. Karena kan ada tuh yang udah olahraga nih, hari ini olahraga, terus besoknya mau olahraga lagi tapi karena kurang tidur malah sakit-sakit badannya. Ada kayak gitu. Jadi jangan kayak gitu ya. Lalu yang keempat adalah konsistensi. Jadi tadi antara asupan nutrisi, olahraga, recovery harus kalian terus lakukan secara teratur. Jadi nggak bolong-bolong. Kalian tetapin nih jadwal latihan. Kapan? Misalnya seminggu itu kalian olahraga mau kardio ataupun bodyweight training 5 kali. Ya udah 5 kali kalian lakuin. Terus 2 harinya kalian recovery dengan maksimal. Tapi 5 hari ini juga kalian recovery-nya maksimal juga. Jadi waktu tidurnya itu kalian maksimalin 7 sampai 8 jam. 2 hari juga sama, 7 sampai 8 jam. Kalian konsisten terus gitu. Jangan sampai bolong-bolong. Kadang kan niat kita kadang naik, kadang turun. Jangan kayak gitu ya. Karena kita di sini punya tujuan yang pengen kita tuju. Ya entah itu pengen jadi sesuatu seperti TNI, Polri, ataupun pengen badannya sehat, badannya ideal. Itu perlu namanya konsistensi. Dan jangan lupa juga doa. Oke, karena doa itu sebagai asupan batin kalian. Oke, sampai di sini aja. Simpel kan? Dan jangan lupa buat subscribe, bunyi loncengnya supaya dapat notifikasi dari video saya. Dan jangan lupa like dan share. Ciao.